wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya taqul takadu tamayyazu minal ghayri kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Al-ayah wal ma'na wallahu a'lam bi muradi. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali berkumpul di dalam rangka ta'liman li thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam ay makrunatan bitahlim, semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan pengajian Quran surat Al-Mulk. Minggu yang kemarin, minggu sebelumnya kita baru sampai di ayat yang kelima. Mari kita lanjutkan pada hari ini mulai dari ayat yang ke-6 ya. Quran surat Al-Mulk ayat 6 sampai 11 ini menjelaskan tentang dahsyatnya azab bagi orang-orang yang berdosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan siksa neraka jahanam. Masya Allah, Masya Allah. Waliyadzubillah, mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari neraka jahanam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum masuk ke yang lainnya, kita gambarkan dulu. Bu, wisma lagi panas, Ustaz ngomongin neraka jahanam. Kebetulan ini ayatnya Quran surat Al-Mulk ayat 6. Nah, pas beneran nih. Nyangkin panas ya Ustaz. Bisa-bisa CBM yang warna kita orang ngaji lah Masya Allah. Apa artinya? Setelah kita tahu bahwa begitu dahsyatnya, kita akan ikhtiar. Ya Allah, nggak mau saya ke sana tuh, maka nanti ada perbuatan yang harus dihindarkan, gitu loh. Karena ulama itu sudah memberikan gambaran agar kamu terhindar dari ini harus begini, agar kamu tidak begini maka kamu harus melakukan ini. Itu maknanya. Bu, yang neraka jahanam, namanya neraka jahanam itu tadi dikatakan Bu, ya. Panasnya, ini panas berapa derajat ya? Paling 38. Wajib pas di Mekah berapa derajat? 45 ya. 45 derajat itu rasanya lamun ibu jalan keluar boten yang ke sendal, jalan ke 10 langkah balik-balik di hotel pun us ireng basikile melepuh panas. Masya Allah, niku 45 derajat. Na'udzubillah, subhanallah, pegelaman ngati di rumah itu. Masya Allah. Sing arah gini api neraka itu CP Allah Subhanahu wa taala menurut keterangan para ulama itu sudah dibasuh dengan 7 sungai. Dibasuh. Sengen kan Nabi Adam turun ke dunia. Nabi Adam turun ke dunia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo pepanganan kan boten enak kayak suwarga.
Ya, akhirnya Nabi Adam membutuhkan api. Jaluklah minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memasak. Akhirnya disuruh malaikat Jibril datang ke dalam neraka. Kata penunggu neraka siapa namanya? Malaikat Malik. Wahai Jibril, pengen berapa besar? Minta apinya tuh. Minta apinya pengen berapa besar? Kata malaikat Jibril, berikanlah sepentul mereka api segini berarti. Kalau itu diberikan ke Nabi Adam alaihissalam untuk hidup di dunia, itu api yang segede pentul, kalau bahasa agamanya Nabi dijarok, ya dijarok. Tapi mungkin lebih kecil lagi sebetulnya. Kata Allah melalui malaikat itu bumi akan hancur seketika, meleleh. Lalu segede apa? Berikanlah sekemampuan untuk mengelola dunia. Akhirnya diberikan 7 lipat dari sebiji jarum itu, kecil betul, dibawa ke bumi oleh malaikat Jibril. Tetapi tidak langsung diserahkan ke Nabi Adam. Diapakan dulu itu? Disimpan dulu di gunung. Nah, dicuci 7 kali, lalu kemudian dibawa lagi, disimpan lagi dulu, masih membakar saja. Akhirnya api aslinya dibawa lagi ke dalam neraka jahanam. Baraknya yang di gunung itu yang jadi api di dunia. Sisa nih kumpul, masya Allah. Dede api asli ini dede. Masya Allah, ini kuda syatnya. Makanya kula sedanten harus budi, lamun sampun budi perlu harus beri pun Pak Ustaz. Taat ning Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Masya Allah, masya Allah. Di sini dikatakan nih, menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, narukum hadhihi allati yuqidu ibnu Adam zuz'un min sab'ina zuz'an min harri jahannam. Api yang kalian sekarang ada itu, kata Rasulullah, ini ibu, hadisnya dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 3265, hadis riwayat Imam Muslim nomor 2843. Pak khawatir aji ujang mah kita bisa anak masa ieu mengkonon kuan go baton go niki keterangan agama nih. Ya, masya Allah. Rasulullah SAW mengatakan, narukum hadihi, api yang ada di bumi ini, allati yuqidu, ya, yang dinyalakan anak Adam itu adalah bagian zuzun, bagian min sab'ina juz'an, dari 70 bagian panasnya api neraka. Ini sekarang lamun kula sedanten masak kompornya rinei gitu, nah apanya mesin kompornya biasanya apinya biru tapi barangkali itu semir. Waduh, masya Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masya Allah. Dalamnya berapa Ustaz? Dalamnya CP Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada sesuatu atau orang kafir dilemparkan ke dalam neraka, maka 70 tahun itu baru sampai ke dalam dasarnya. 70 tahun kapan? Bukan waktu dunia, waktu akhirat. Waktu akhirat itu berapa kan? Setengah harinya 500, satu harinya 1070.000 tahun dikali 1000. Masya Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Kita pegawai riba ya Pak Haji. Lah yang kudu ngeri kena agama mah adalah mau itu pitutur. Kalau kita sudah ada rasa takut, ibu takut enggak kalau nyebrang rel kereta, kalau ada kereta? Bakal nyebrang enggak? Nah, begitu maksudnya. Itu tuh maksudnya. Ketika ada rasa takut, karena ada agama mah, kalau sudah al-khawf, ada rasa takut, maka kita akan hati-hati, insya Allah. Masya Allah, masya Allah. Ustadz wenten malih wenten kengerian, masih wenten nih Bu, masya Allah. Kenapa Bu? Makanan ahli neraka jahanam tadi yang dimaksud oleh Allah dalam Quran surat Al-Mulk itu, makanannya adalah zakum. Itu di ayat tadi, ayat ada.
Dalam Quran surat Waqiah ada, ya. Ya, zakum. Zakum itu apa, Ustaz? Di sini dikatakan, kemudian sesungguhnya kalian wahai orang-orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum yang akan memenuhi perut kalian. Sesuai itu kalian akan minum yang sangat panas, maka kalian minum. Masya Allah. Nih, yang namanya zakum itu kata Rasulullah SAW, lau anna qatratan minas zakum qatiratun fi dzari dunya lafsadat ala ahli dunya. Yang namanya jakum itu, seandainya satu tetes jakum menetes di dunia, niscaya akan merusak kehidupan penduduk dunia. Makanannya jakum. Jadi makanan penduduk beragama diberikan oleh Allah zakum. Zakum itu seumpama kita meminum dan memakan bagaimana panasnya besi. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masya Allah. Sekarang tuh itu gambarannya sudah seperti itu ya, dahsyatnya Bu ya. Ustaz, siapa yang akan masuk ke dalam neraka jahanam yang seperti itu dahsyatnya? Naudzubillah wal iyadzubillah, mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa Ustaz? Yang pertama, orang yang menjadi calon penghuninya itu adalah menurut Quran surat Al-Mulk tadi, orang-orang yang kufur, orang yang mengingkari dan mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Mana ayatnya? Di ayat yang ke-6-nya Allah katakan walilladzina kafaru bi rabbihim adzabun jahannam. Jelas kan? Siapa yang akan menghuninya itu? Yakni orang-orang yang mendustakan, kafir, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham pula kata? Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama orang yang akan menghuni neraka jahanam sebagaimana Quran surat Al-Mulk itu adalah walilladzina kafaru bi rabbihim adzabun jahannam wa bi'sal masir. Yakni mereka-mereka yang ingkar, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ari kula mboten bakalan nganggap Allah ada dua, ada tiga, nggak mungkin kan ya? Nggak mungkin. Tapi kadang-kadang mah lagi kesel, pulang lagi kesel apa lagi? Boten lagi boten berbepicis. Laju, lagi mau biasa kan? Laju berebet. Hendak usahane lancar. Hendak usahane lancar. Ning rikaka wenten. Ning rikaka wenten sing bisa jejampe pakai yang jawokan. Ngerti yang jawokan? Boten Malia yang jawokan itu menggunakan bahasa Jawa Sanskerta. Contohnya yang jawokan itu ulun sengin diajari. Ini kotor. Song sang ratus sirajamil cerong angin kasarangan lawan lawan itu. Bacaan wong ayat 2 iki boten muni lawan Quran bisa mengkotor. Masya Allah. Nggih, mengkotor Bu. Hari lagi belajar mah Ibu, apa saja mau ikan teri, ikan apa, semuanya diambil. Tapi nanti disaring lagi. Kotor Ibu ada belajar. Ya. Napa saking saring. Nah, kontenku kadang-kadang lagi susah diurip, lagi ada masalah, bukan mendekat kepada Allah, malah mendekat kepada Masya Allah. Ibu, kenapa saya sampaikan ini? Ini berkaitan dengan ingkar dan kafir kepada Allah Subhanahu. Kita tuh nggak mungkin Allah itu ada dua, Allah itu ada tiga, tidak mungkin. Karena kita sudah katakan wallahu ahad, Allahu samad, dan yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka lamun rebe masalah pun marah ning Allah,
ud'uni astajib, berdoa kamu kepada Allah agar Allah mengabulkan apa yang kamu inginkan. Kan Allah katakan dalam Al-Quran, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaibi illallah. Tidak ada yang tahu tentang yang gaib, yang tidak kelihatan di dalam bumi, di langit itu kecuali Allah. Tidak ada yang tahu. Ibu jangan berbuat sepele. Tiba-tiba ibu rajin sholatnya, tahajudnya rajin, baca Quran rajin, semua ibadah rajin. Tiba-tiba ibu misalkan datanglah ke orang peramal, tiba-tiba ibu datanglah ke apa yang tadi itu? Dukun. Ibu datang ke tukang peramal, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 40 hari sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 40 hari itu pinten rakaat itu? 40 hari itu 4 kali 5 20, berarti 200 kali sholat. Ya kan, 200 kali sholat, 200 kali 17 rakaat, berapa rakaat? Hilang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pahalanya 40 hari, bukan 40 waktu, 40 hari. Pak Rasulullah katakan, man ata arrafan, barang siapa orang yang datang ke tukang ramal, ke dukun dan sejenisnya, fas'aluhu an syai'in, kemudian dia bertanya tentang sesuatu. Pak Yai atau memanggilnya sukanya apa biasanya? Kalau di televisi bilang dukun. Mbak dukun. Ya, misalkan Mbak, ini gimana ya, saya kok hidupnya begini aja. Harusnya saya gimana ya Mbak? Nih, kalau nanya begitu tuh, nanya begitu kata Allah, itu adalah musyrik kabair, kemusyrikan yang besar. Dan itu dosa pertama kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum meninggal dalam keadaan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Naudzubillah. Kalau lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan, maka tidak akan diterima dari yang bersangkutan sholatnya selama 40 hari. Nah, makanya tidak salah kalau Al-Quran katakan tadi, walilladzina kafaru bi rabbihim adzabul jahannam. Mulutnya mah amantu billah, tetapi perbuatannya jauh dari Allah, maka ini diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, Masya Allah. Kok jadi mengkayaknya terus? Jadi yang pertama, orang yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam neraka jahanam itu orang-orang yang ingkar dan mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas maknanya, Masya Allah. Bahkan dalam hadis yang lain dijelaskan di sini, man atakahinan aw arifan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Paham boten artinya? Boten. Rasulullah katakan, man sapa wong ata kang rawuh kang perkaya siman kahinan aw arifan maring tempate peramal atau nabi dukun iku fasaddaqahu, kemudian dia membenarkan apa yang diucapkannya simbah tadi itu, mbah dukun tadi, maka kata Rasulullah bima yaqulu, apa yang diucapkannya, faqad kafara, maka orang ini sudah kafir bima unzila ala Muhammad, atas apa yang diturunkan kepada Rasulullah. Apa yang diturunkan kepada Rasulullah? Al-Qur'anul Karim. Maka orang yang melakukan seperti itu, datang ke peramal atau tiba-tiba ibu lagi nonton TV set aja, sing arane ujang mah kudune uripe ning laut, bangun dhewe jadi tukang ngelaut, maka iwak bakal waktu. Iya ge wong ngelaut Ji. Iya kan? Iya Ji koten kok. Tapi lamun kula yakin karena ucapan, maka CP Allah Subhanahu Wa Taala Rasulnya faqad kafara bima unzila ala Muhammad,
maka dia sudah tinggal, sudah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, amin. Mudah-mudahan dihindarkan oleh Allah, amin ya Allah ya Rabbal. Ustaz, lamun wenten tetangga pula, mantu pula, anak pula, rakyat pula atau sahabat pula saos, pula biarkan, maka kita sama saja dengan membiarkan kemungkaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikut boten dosa lamun boten diingatakan, maka pula sedanten dari dosa oleh Allah Subhanahu wa taala karena membiarkan kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika aqrabu iman. Kalau ada kemungkaran wajib bagi pula mencegah dengan tangan, kalau tidak bisa dengan tangan dengan ucapan, kalau tidak bisa dengan ucapan dengan hati. Dengan hati itu pripun? Ya Allah menawa si anu aja mengkonon mana. Itu sudah lepas dosa dari Allah.